Naya menghela napasnya dalam-dalam dan menghembuskannya dengan lembut. Membayangkan bertemu Zio, ada rasa campur aduk di dalamnya. Rasa rindu karena sudah lama tak bertemu. Rasa malu, karena tanpa seizinnya sudah meninggalkan pria itu. Rasa takut karena kepergiannya membuat pria itu murka. Aku akan meminta tolong pada mama untuk menyerahkannya, jawab Naya pelan. Arga mengernyitkan dahinya. Kenapa bukan kamu saja? Sekalian kamu bisa mengatakan padanya tentang rasa cintamu itu. Goda Arga, tapi entah kenapa ada sedikit rasa nyeri di hatinya saat berkata seperti itu. Apaan sih? Pipi Naya merona, sudut bibirnya berkedut. Aku belum bisa menemuinya, masih ragu. Mungkin jika kami berjodoh, kami akan bertemu lagi nanti. Lanjut Naya pelan. Nay, boleh aku mengatakan sesuatu? Tapi kamu jangan marah ya. Arga menatap Naya lekat. Naya balas menatapnya dengan penasaran. Katakan saja kenapa juga aku harus marah. Tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Arga tampak serius. Dia menghela napasnya dalam-dalam dan menghembuskannya dengan cepat. Dia tampak ragu untuk berkata-kata. Jika saja hubunganmu dengan Zio tak berlanjut, bolehkah aku menggantikan posisinya? Tanya Arga, raut wajahnya sedikit menegang. Naya diam memperhatikan lekat-lekat raut wajah Arga, dia menemukan keseriusan di dalamnya. Terima kasih aku menghargai semua ketulusanmu membantuku selama ini. Tapi aku tak bisa menjawab pernyataanmu itu. Sebenarnya aku ingin bersama suamiku, tapi kontrak itu sudah mengikatku dan membuatku harus melepasnya. Naya menundukkan wajahnya menatap wajah lucu bayi mungil bernama Alexa itu, yang sebentar lagi akan ia serahkan kepada Zio. Arga tersenyum hangat. Nay, jangan karena perkataanku ini kamu sampai membenciku, aku hanya mengungkapkan perasaanku. Aku sudah menduga jawabanmu ini. Aku tulus membantu dan ingin menjagamu. Arga menyentuh pipi mungil Alexa. Naya mengangguk, dia paham maksud Arga. Kalian di sini rupanya. Ibu Naya segera menghampiri mereka. Mam. Naya menoleh ke arah ibunya. Ibu dan ayahnya memang sudah 2 hari ini menginap. Aku mau bicara sesuatu. Menggigit bibir bawahnya karena ragu. Ibunya mengerutkan dahinya. Katakan saja kenapa ragu. Menatap heran puterinya itu. Tolong bantu Naya untuk menyerahkan Alexa pada ayahnya, ujarnya pelan. Kenapa bukan kamu saja? Matanya menatap wajah Naya dengan heran. Naya diam untuk beberapa saat. Apa kamu mencintai Zio? Tanya ayahnya yang tiba-tiba muncul dari ambang pintu, lalu menghampiri mereka dan duduk di samping istrinya. Nay, jawablah, tegas ayahnya kembali. Aku, Hem. Naya mengangguk-anggukkan kepalanya pelan. Lalu menundukkan wajahnya menyentuh pipi Alexa dengan lembut. Lalu kenapa kamu mempersulit hidupmu? Temui dia, bicarakan baik-baik dengannya. Tegas ayahnya. Naya mendongakkan wajahnya, menatap bergantian kedua orang tuanya. Lalu kepalanya menggeleng. Biarkan Naya dengan keputusan ini, tolong dukung Naya. Menatap lekat ayahnya. Sang ayah hanya menghela napasnya dalam-dalam. Dia ingin Naya menemui Zio dulu sebenarnya. Naya, temui dulu dia. Siapa tahu hatinya sama dengan hatimu, mungkin saja dia mau mempertahankan rumah tangga kalian. Ayahnya berkata dengan lebih lembut. Naya gak bisa. Naya menggelengkan kepalanya cepat. Bukan tanpa alasan, dia tak mau menjadi benalu dalam rumah tangga Zio dan Alena. Itulah yang ada dalam pikirannya. Hanya keheningan yang selanjutnya tercipta. Hingga akhirnya, Arga memecah keheningan dan mulai membicarakan topik lainnya. Esoknya, selamat tinggal sayang, baik-baik ya sama papa di sana. Dia orang yang baik, pasti akan sangat mencintaimu. Mengusap pipi Alexa lembut, mengecup keningnya cukup lama dan memeluknya erat.
Bulir bening itu tumpah tanpa bisa dia tahan. Hingga ibunya meraih tubuh mungil itu ke dalam gendongannya, dan membawanya pergi masuk ke dalam mobil. Ini keputusanmu, nak. Ayahnya mengusap punggung Naya beberapa kali. Ini bukan keputusan, tapi kewajiban. Semua sudah tertulis dalam kontrak itu. Perkataan datar Naya menunjukkan seberapa dalam kesedihannya. Ayahnya tak lagi berkata-kata, dia segera naik mobil Arga mengikuti istrinya. Mobil Arga melaju meninggalkan halaman villa. Mata Naya berair dan terus mengalirkan air matanya yang menganak sungai. Semoga kita jumpa lagi Leksa, lirihnya. Kakinya seakan lemas tak bertenaga. Dia duduk lemas di atas ubin marmer teras villa milik Arga. Maafin Mama Leksa, Mama mencintaimu. Mengusap pipinya yang basah karena air mata. Owe, owe, hingga suara tangisan Amanda mengingatkannya kalau masih ada satu bayinya yang saat ini butuh kasih sayangnya. Segera bangkit dan menghampiri Amanda yang sedang digendong Birati. Manda sayang, mau mini ya? Meraih tubuh mungil itu dari Birati, lalu membawanya ke dalam gendongannya. Masuk ke dalam rumah, menuju ke dalam kamarnya, dan menyusuinya di sana. Rumah Zio. Kedua orang tua Naya sudah tiba di rumah Zio. Kini mereka sedang berhadapan dengan orang tua Zio. Sedangkan Arga langsung pergi karena memang ada urusan bisnis yang tak bisa ditunda. Zio sedang ada perjalanan bisnis di luar negeri, sudah seminggu ini. Ibu Zio tampak berderai air mata saat menggendong cucunya itu. Mendekapnya erat dan menyentuh pipi mungilnya dengan jari. Cucu nenek udah pulang ya, kenapa mamamu gak ikut? Ujarnya sedih, air mata tak hentinya berderai membasahi pipi tuanya itu. Kemana Naya? Ayah Zio yang bertanya. Maafkan putri kami, dia tak mau datang menemui kalian. Karena tak mau makin sedih harus berpisah dengan Alexa. Jawab ayah Naya lembut. Hah, kenapa juga harus seperti itu? Bukankah akan lebih baik jika Naya ada di sini, keluarga mereka akan lengkap. Zio, Naya dan Alexa. Ayah Zio begitu heran dengan pemikiran menantunya itu. Ini sudah tertulis dalam surat perjanjian, hal ini yang membuat Naya terpaksa meyakinkan diri untuk tak ikut. Ujar ayah Naya, dengan berat hati. Kedua orang tua Zio mengerutkan dahi, mereka saling lempar pandangan. Surat perjanjian apa? Ibu Zio yang bertanya. Perjanjian kontrak pernikahan, apa kalian tidak tahu? Tanya ayah Naya ragu. Sedangkan ibu Naya hanya diam menyimak. Kontrak pernikahan. Apa ada hal semacam itu? Suara ayah Zio sedikit meninggi. Nyonya Alena dan Zio yang membuatnya. Ibu Naya menyahut. Kedua bola mata orang tua Zio membulat. Tak percaya dengan pendengaran mereka. Sepertinya usia kami sudah terlalu tua, hingga kami salah dengar. Ayah Zio menggelengkan kepalanya. Kalian tidak salah dengar, dalam surat perjanjian itu bla bla bla. Ibu Naya mulai menceritakan semuanya dari awal mula perjanjian itu dibuat sampai Naya memutuskan untuk pergi atas tekanan Alena. Naya memang sudah menceritakan semuanya pada orang tuanya, bahwa Alena yang memintanya pergi. Kami benar-benar tidak tahu kalau Zio dan Alena melakukan hal ini. Sungguh keterlaluan. Tampak jelas gurat kekecewaan dari wajah orang tua Zio. Tak percaya anaknya membuat kontrak semacam itu. Tapi mereka pun merasa bersalah, karena memaksa Zio menikah lagi untuk mendapatkan keturunan. Hingga membuat kontrak pernikahan ini, dan Naya yang menjadi korbannya. Kami turut andil dalam kesalahan Zio, kami minta maaf pada kalian dan tolong ucapkan permohonan maaf kami untuk Naya. Ujar ayah Zio dengan setetes air mata yang jatuh. Hik hik hik. Sedangkan ibu Zio sudah terisak-isak mengetahui kontrak pernikahan ini. Tolong beritahu kami, Naya ada di mana? Ujar ibu Zio penuh harap. Kami tidak bisa memberitahukan Naya di mana, karena kami sudah berjanji padanya.
Sebenarnya kami pun baru bertemu Naya saat dia melahirkan. Sebelumnya kami tidak tahu, jawab ibu Naya penuh sesal. Cukup lama mereka berbincang, orang tua Zio menjamu mereka makan siang. Setelahnya mereka pulang diantar sopir keluarga Zio. Awalnya mereka menolak, tapi karena orang tua Zio memaksa mereka pun mau diantar. Ibu Zio langsung menghubungi Zio untuk mengabarinya bahwa anaknya sudah ada di rumah. Tut tut tut. Setelah panggilan kedua, Zio pun menerima panggilannya. Halo iya mam, ada apa? Tanya Zio dari seberang sana, setelah panggilannya tersambung. Si kapan pulang? Ibunya bertanya dengan suara cukup keras, hingga membuat kepala Zio berdengung. 2 hari lagi, emangnya ada apa bu? Ibu dan ayah baik-baik saja kan? Gak sakit kan? Zio sekarang begitu cemas, orang tuanya sudah tua hingga kadang sudah sering sakit-sakitan. Enggak, kami baik-baik saja. Kami cuma ingin mengabarimu kalau Alexa sudah datang. Antusias. Alexa siapa? Tanya Zio bingung. Dia berusaha mengingat nama saudara-saudaranya. Apa ada yang bernama Alexa? Iya, kamu kan belum tahu. Ibunya terkekeh. Terlalu senang membuatnya lupa kalau Zio belum tahu hal ini. Alexa itu anakmu dengan Naya, ujar ibunya. Pernyataan dari ibunya langsung membuat Zio terkejut, matanya sampai membola. Naya pulang juga, antusias dengan debaran hebat yang membuncah di hatinya. Tidak, tadi orang tuanya yang mengantarkan. Kali ini perkataan ibunya membuat tubuhnya lemas seakan tak bertenaga. Zio akan segera pulang setelah pekerjaan ini selesai, tolong jaga dulu dia dengan baik ya bu. Zio tak sabar ingin segera menemui bayinya, meski sudut lain dalam hatinya begitu sedih. Karena Naya tidak ikut pulang dengan bayinya. Sepertinya Naya memang hanya menganggapnya suami kontrak saja. Lalu panggilan mereka pun selesai, setelah Zio mohon pamit pada ibunya itu. Naya, aku harap kita berjumpa lagi, akan aku jelaskan semuanya padamu. Gumam Zio. Ting terdengar suara nada pesan di ponselnya itu. Mata Zio berbinar melihat pesan bergambar di ponselnya.